passwordnya dulu, password hukum makruh dulu. Passwordnya dulu. Jangan lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bang Imad, karena di sini ini kalau masuk di room sini ini harus ada persyaratannya. Ya, persyaratannya bisa Bang Q. Persyaratannya adalah tentang hukum, menurut kamu tentang hukum makruh itu gimana? Kok tiba-tiba tentang hukum? Ya, ini maksudnya di konteksnya gimana ya? Sebelum bicara gini Bang Imad ya, sebelum kita bicara tentang lebih lanjut lagi, Kakang harus jawab dulu karena memang aturan di room sini harus tahu tentang makruh dulu, hukum makruh. Menurut sampean hukum makruh itu gimana? Nggak boleh bertanya, diam. Tap-tap layar di bawah aja kalau nggak tahu makruh. Lah, hukum makruh. Hukum makruh doang. Iya. Hukum makruh tuh yang maksudnya itu hukum makruhnya nih tentang apa nih yang mau dibahas? Semua makruh lah, makruh jamak. Definisi hukum makruh coba. Kalau dilakukan nggak dapat apa-apa, kalau ditinggalkan lebih baik. Baik, kalau ditinggalkan lebih baik atau dapat pahala? Ya, begitu kan konteksnya. Baik, hukum makruh adalah suatu hal kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan nggak dapat apa-apa. Baik, kan nggak dapat apa-apa. Lalu menurut Anda ketika ada Habib yang menyatakan bahwa hukum makruh adalah ketika ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan dapat dosa, menurut kamu salah atau benar? Itu yang ngomong Habib siapa tuh? Yang ngomong Habib Taufik, Ketua RA. Rohim. Di mana tuh? Coba, saya belum tahu tuh videonya. Aduh, ya udah gini Kang, gini. Ya. Bang Imad, tapi sebelum turun aku nanya, pernyataan itu salah atau benar? Ya udah, saya tanya balik nih. Enggak, pernyataan itu salah atau benar? Saya nanya balik dong, kan nanti rame-rame. Enggak, aku nanya. Ini kan syarat hukum makruh dulu belum selesai. Pernyataan Habib Taufik salah atau benar? Nah, kan saya nanya balik dong. Dijawab dulu. Enggak, dijawabnya dong. Pernyataan Habib Taufik salah atau benar? Saya nanya balik dong. Ya udah, karena kamu rewel. Iya, dijawab dulu passwordnya itu dijawab. Kalau nggak dijawab passwordnya, nggak boleh ngomong. Udah turun aja. Nggak tegas masalahnya. Gitu caranya, gitu loh. Betul. Password nggak dijawab, mau narasi kemana-mana. Password dulu dijawab. Ya udah, kamu turun tapi bilang cemen, ya berarti Momot langsung blokir sapu bersih ya. Oh, nggak bisa saya. Ahmadi itu jadi momot tuh. Silakan, banyak kok di bawah stay momotnya. Tadi itu melakukan pembenaran, pembelaan yang tidak beralasan begitu. Itu melakukan pembenaran tadi itu. Entah diturunkan dan diblokir, tidak akan naik ke sini. Gitu. Oh, Akbar ya Allah. Oke, assalamualaikum Bang Prakasa. Rizky di mah. Adan sekejap Pak. Rizky panggil, si Adan sekejap. Monggo, assalamualaikum Bang Praksa. Waalaikumsalam, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi diskusi apa ini para kiai, para ustaz? Diskusi hukum makruh, Mas Prakasa. Passwordnya. Maksudnya passwordnya gimana ini? Definisi hukum makruh. Wala yu'aqabu Wala yu'aqabu fi'luhu. Kalau tidak dapat dosa, kan begitu ya Pak Prakasa ya? Insya Allah seperti
Ya itu karena ada Habib yang ketua Robitoh itu dalam satu kajian dia mengatakan hukum makruh adalah kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan dapat dosa. Itu gimana menurut Prakasa? Salah atau benar? Ya kalau siapapun orangnya, mau dari kalangan apapun, ya kalau lagi salah-salah, Ya, sip. karena Mantap. ya itu tidak lepas daripada itu. Masa yang salah kita benarkan? Betul Pak Prakasa, mantap. Terus lanjutannya apa? Kalau memang seperti itu ya salah, memang definisi daripada makruh. Seperti itu, kita tinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak dapat dosa. Tapi dari makruh-makruh itu ada tempatnya, ada makruh tanzih, ada makruh kalau dalam sholat, makruh sholat. Ya bermacam-macam lah makruh. Kalau kita tafsil daripada hukum makruh tersebut. Contohnya Suara saya ada nggak ya? tahrim itu bagaimana? Contohnya makruh tahrim itu bagaimana? Makruh tahrim, Bang Sam itu lebih tahu itu yang namanya makruh tahrim. Makruh tahrimnya ini makruh di waktu apa makruh dalam makanan? Karena kan dalil daripada ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak dapat dosa, itu baru am. Kalau dalam sholat kan kita mengerjakan makruh dalam sholat, kita sekalipun dikerjakan tapi salah menempatkan aturan-aturan daripada sunnah-sunnah sholat, itu kena hukum makruh. Nah, sekalipun dikerjakan tapi karena salah penempatan, makruh dalam sholat itu yang akhirnya tidak dapat pahala. Makanya bicara makruhnya ini kita kemana dulu? Ada makruh dalam makanan, ada makruh dalam sholat, ada makruh dalam waktu sholat, macam-macam kan. Karena hukum itu sekalipun dari ujung barat sampai timur, tetap aja cuma 5 hukum itu. Wajib, haram, sunnah, mubah, makruh. Cuma itu kan hukum. Halo, suara saya ada nggak ini? Oke, gini, hukum makruh itu dalam istilah hukum Islam sesuatu yang dilarang tetapi tidak berdosa jika dilakukan dan mendapatkan pahala jika ditinggalkan. Dari istilah lain gimana? Dalam istilah lain itu bagaimana hukum makruh itu? Monggo. Istilah lain yang mana maksudnya? Coba yang jelas ke pertanyaannya. Definisi lain hukum makruh itu bagaimana? Iya, definisi makruh itu. Cuma nanti makruh ini dalam hukum yang mana nantinya? Kalau dalam sholat kan ada makruh sholat, dalam makanan ada makruh makanan, dalam waktu sholat ada makruh waktu di situ. Terus dalam hal berpakaian juga ada, dalam hal. Jadi karena hukum itu tadi ada 5. Coba ditempatkannya, tempatnya ini dalam hal yang mana begitu. Kalau definisinya itu tetap itu. Oke. Sudah cukup. Saya tahu sudah siapa Anda. Sudah cukup. Monggo mau bahas apa inilah. Maksudnya Cukup. Sudah cukup. Saya sudah tahu siapa Anda. Enggak, maksudnya begini. Anda ngomong saya sudah tahu siapa Anda, maksudnya apa ini? Ya, pemahaman Anda itu sebatas mana saya sudah tahu begitu. Pemahaman Anda sebatas mana? Tahu gimana coba? Dia ngeblok. Lanjut tentang ilmu nasab.
Oh, masalah ilmu nasab. Kalau terkait masalah hal ilmu nasab, saya bukan ahli nasab. Saya bukan ahli nasab. Kalau saya berbicara tentang masalah nasab itu berarti kita harus mumpuni di dalam bidangnya. Nggak usah bicara nasab lah bang. Sekarang begini aja bang, saya mau tanya sama abang nih. Boleh. Muslim kan udah tahu udah sifat makruh, bang. Kalau ada orang menunjukkan suatu cangkang, abang nggak tahu isinya, abang tahu nggak itu cangkang kulit apa bang? Maksudnya gimana bang? Nih ada orang begini Assalamualaikum. mengaku-ngaku, taruhlah mengaku-ngaku Habib, mengaku-ngaku Kiai, mengaku-ngaku Ustadz. Yang utama sekali mengaku-ngaku Habib nih, ya. Iya. Nah, tapi ucapannya ada Allah minta izin sama kutub, ada rantai emas turun dari langit, ada Rasulullah bangkit dari kubur, ziarah ke makom kutub. Itu Itu begitu ya. Itu kan. ya, benar gak? Kalau masalah nasabnya kita Iya, itu saya nggak kan- bicara nasab, nggak bicara nasab, bang. Iya, tadi kan gimana kalau orang yang ngaku-ngaku Habib kan seperti itu ya. Terus Iya. gimana orang Ya karena yang tersebut- bicaranya, bang, Ya. maaf, yang bicaranya Habib. Iya, makanya maaf dulu sebentar dulu saya. Kan Ya. tadi abang ngomong ada orang yang ngaku-ngaku Habib. Sementara Habib tersebut apa yang abang bilang tadi. Nah seperti itu kan. Nah itu kan orang itu bang ada dari para habaib, ada yang mesantren, yang sekolah, yang tidak mesantren, itu dari sifat manusianya, dari sifat yang itunya. Mohon izin. Apa itu izin. Mas Prakasa, halo. Ya siap. Halo. Itu Mohon sampai izin ya. tadi sebut habaib itu kalimat mufrad atau jamak itu? Oh ini mau diskusi apa ini? Mau Enggak, sampai ngaji sebut sorot. habaib itu Kalau mufrad apa habaib jamak? Ini kok Kalau kata-katanya udah habaib. Ya habaib itu jamaah. Baik, kalau habaib jamak mufradnya apa Mas? Ini mau nanya, mau ngetes ini. Nanya aja. Ini kayaknya mau ngetes ini. Masalah nahu, masalah langsung dibahas di sini. Yang nggak Ini cocok lah. belum selesai. Tadi pertanyaan yang abang daripada Enggak, menurut sampean perspektif habaib yang kemudian selama ini disebut oleh banyak orang termasuk jenengan yang isi habaib adalah jamak, berarti kan mesti ada mufradnya. Mufradnya apa itu kalau habaib? Ini maksudnya masalah kegelar apa masalah gimana? Masalah untuk lugot apa untuk gelar? Saya ini bingung jawabnya ini kan ada Intinya ada gini. menurut kamu. Halus. Jadi apa yang ditanyakan arti daripada Habib, apa yang disematkan pada zuriat Rasul yang ada di Indonesia panggilan Habib, gimana ini maksudnya ini? Makanya habaib itu mufrad atau jamak? sekarang nggak usah bahas tulisannya, Bang. Ini lihat di Mbak Maimun Zubair itu kan sudah menjelaskan. Mbak Maimun sendiri kan di Indonesia ada Habib. Kalau di luar memang nggak ada yang nyebut Habib. Kalau cuma di Indonesia, karena apa? Indonesia ini banyak punya adab, tata krama, istilahnya begitu. Kalau Habibnya sendiri nggak mau. Misalnya dipatahin Habib atau apa biasa saja. Tapi kita orang awam itu manggilnya itu Habib karena kita itu punya adab ke Rasulullah. Itu bagaimana wong itu cuma Kata siapa Habibnya nggak mau, semua Habib maunya dibilang Habib kok. lah. Samen tanya dulu Habibnya siapa. Samen tanya ke Banyak Habib Taufik. banget seperti Habib Syekh, Novel Al-Idrus, Loh, kan Rizik, memang itu semua menyatakan dirinya sebagai Habib kok. Lah karena orang Indonesia mempunyai adab. Kalau santri, Anda kalau ketika ngaji itu perspektif paham, Habib Mas. itu orang Indonesia salah. Aku nanya kepada Anda,
terkenalnya, masyhurnya kata-kata Habib itu sematan muncul dari mana? Tahu nggak sampean? Loh, sampean ini udah dibilang dari ulama dulu-dulu. Salah Ulama Anda, dari dulu kamu sudah buka bilang lagi seperti kitab itu. Is'adur Rafiq halaman 4. Makanya itu Enggak, cuma sampean buka dulu kitab Is'adur Rafiq halaman 4. benar ada. Apa cuma coba? kita Apa ini- coba? Apa keterangan di Kok Is'adur Rafiq artinya halaman sendiri 4 apa aja lah coba? cinta kok. Kita itu Nah, ini aku intinya kan nanya cinta. kepada Anda. Perspektif Habib yang ada di kitab Is'adur Rafiq halaman 4 apa coba? Ayo coba sampean jelaskan. Enggak, aku nanya dulu, Anda tahu atau Loh, tidak? Nanti- sampean sendiri nggak mau ditertanyakan, kok bingung malah Loh, saya bertanya kan hostnya, sama saya boleh nanya dong. Anda kok tamu Ya, ngeyel? makanya nggak ngeyel dong. Saya ini cuma Udah, menjelaskan. kamu turun. Makanya Kalau- sampean tuh kalau lihat Mbak kalau Maimun. dodol turun aja udah. Rewel turun, tendang, gitu aja. Ya ngobrolnya Pak yang Prakasa, kembali kepada narasi umum, termasuk yang sampean katakan, Anda menyebut tek habaib. Habaib itu Anda sebut jamak, berarti ada mufradnya Pak Prakasa ya? ya setiap atau jama ya pasti ada mufrad. Baik, Kiai. menurut panjenengan, narasi habaib yang kemudian istilah jamak yang berarti memiliki mufrad, menurut perspektif panjenengan, gelaran habaib yang berarti jamak itu mufradnya dari mana, Mas? Ya Kiai lebih tahu itu, silakan ditasrif aja lah. Kalau menurut pemahaman saya, habaib itu dari mufrad habibah, bukan habib. Sebab kalau mufradnya habib, jamaknya menjadi habibuna atau ahibba. Begitu, Mas. Nanti bina mutadab itu binanya bina apa itu? Ya, ya. Kenapa? Binanya. Enggak, sepakat enggak bahwa apa itu namanya habaib itu mufradnya itu kalau enggak habibah, ya kan? Sebab jamaknya habib itu kan ahibba dengan habibun, ya enggak? Ya udah begini Bang, sebetulnya saya ini Tidak sering sepakat dulu bahwa Ya, habaib itu mufradnya Ya. habibah, sepakat tidak? itu dari tadi mustakilnya dari mana? Abang ngambilnya itu. Enggak, kalau sampai Ya. bilang sepakat kita lanjut. Kalau enggak sepakat sampai punya alasan dong. Enggak, tadi kan tadi Enggak, nunggu adzan dulu di tempat sampai ada adzan lah. Nunggu dulu sampai. Ya Habib ya Habibah, ya Sarifah, Sayyid ya Sayyidah. Ini udah Habib, bininya Sarifah, dari mana? Enggak, yang menarik tadi pertanyaannya Bang Nariko ini. Coba ulang Bang Nariko pertanyaan tadi, yang Habib mengaku Habib, yang Kiai mengaku Kiai. Maksudnya gimana itu? Gini Pak, masyarakat ini jangan diunjukin bungkusnya doang. Bahwa saya Kiai, bahwa saya Habib, bahwa saya ulama. Tapi tingkah polanya nggak ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu isinya. Oh, masalahnya. Jangan cuma bungkusannya doang. Kado biar bagus kayak apa bungkusannya, kalau nggak ada isinya percuma. Mengaku aja Habib, hari ngomong ngoceh kemana mendi, majakan perang, ngomong suropat. Kalau nganggur makanan turun dari langit, apa-apaan. Coba yang begitu tuh tangkepin tuh, suruh Habib Rizik Syihab suruh tuh tangkepin yang begitu tuh kuropat tuh. Rakyat tuh nggak butuh pengakuan, nggak butuh. Rakyat tuh butuh isinya, akhlak. Tunjukkan coba akhlaknya Nabi itu kepada rakyat-rakyat, kepada umat-umatnya Nabi. Ini nunjukin nama Kiai, nggak butuh. Habib, bahkan nyelenceng dengan ucapannya juga.
Tikul ma'ali, lainul kolbi, tarkil ma'asi. Tuh buktiin itu bersihin. Baru ngaku-ngaku silakan. Ngaku kekasih Nabi, cucu Nabi, tapi ucapannya merenceng. Ajaran macam apa itu? Nempom masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Paku Bumi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Sebenarnya inti permasalahan ini gini, Bang Nariko. Cuman ini kan jenengan kalau yang diterangkan jenengan itu saya setuju. Tapi untuk mengaku-ngaku ini yang bikin saya bingung. Karena gini, seandainya tidak ada perdebatan nasab ini, masalah nasab ini, gak mungkin para kiai ini mengungkap tentang kebohongan para kabid, kan gitu. Poinnya di situ. Karena adanya permasalahan ini, maka para kiai ini bukan ngaku-ngaku, meluruskan bahwa kabid ini bukan dzurriyyah, kan gitu. Jadi saya kiai menerangkan enggak ada saya rasa kalau dari para kiai. Kalau tidak diterangkan, maka penyesatan-penyesatan yang digaungkan oleh mereka ini malah tambah parah. Coba sampean dinilai sama jenengan. Dengan adanya hurafat-hurafat yang sangat ya melebihi lah, mengaku Allah, terus yang lebih parah lagi malaikat diusir, kan gitu. Jenengan kan sudah bisa nilai itu. Kalau mengaku-ngaku itu saya rasa kalau untuk yang lain saya setuju sama jenengan. Tapi kalau untuk mengaku-ngaku dari para kiai kita ini, ya utamanya kiai-kiai yang ada di Komal ini saya rasa enggak ada yang mengakui. Ini sesuai Paku Bumi, kalau ini sesuai untuk menegakkan yang hak dan yang batil. Betul, ini betul. sesuai. Kalau saya izin mengakui bahwa Habib itu zuriat Rasul. Kalau saya enggak Bang, saya juga zuriat Rasul. Iya. Wah, ini sebentar, ini menarik ini sebentar Narina sebentar. Prakasa Anda mengakui Habib sebagai dzurriyyah Nabi. Literasinya diambil dari kitab apa, Pak? Itu kan banyak, Kiai, kan banyak kan. Begini Apa aja saja, saya enggak, aku nanya kitab nggak pakai begini kitab aja. Silakan abad berapa? Silakan. Saya nasab ini saya Saya kan kita ngaji itu ada sanad ya. Sanad saya punya sanad ya, punya sanad tafsir Jalalain ada sampai sana. Terus saya punya sanad Fathul Muin nyampe juga ke sana. Itu sederhana saja saya. Yang sampai bicarakan kalau masalah sanad apa nasab, menurut Anda berarti sanad dengan nasab sama gitu? Enggak Bang, ini mas sanad saya, bahwa sanad saya ada ketersambungan ke sana, ke Baklawi itu. Anda tadi mengatakan bahwa Habib Baklawi itu dzurriyyah Nabi. Perspektif isbatnya itu pengambilan dari kitab nasab apa, Pak? Ayo, Pak. Silakan. Ini masalah ini ya, karena dari dulu juga tetap dari bukan juga dari dulu, nggak usah pakai dari dulu. Ya udah, kalau dari dulu tahun siapa, udah tahun berapa, mulai tahun berapa? Kalau saya begini, sekalipun kita mengeluarkan dalil dengan masing-masing kekuatan kita yang kita punya, misal dari pihak yang bahwa habaib itu zuriat Rasul, ada yang tidak mengakui. Nah ini kan pada mereka merasa punya dalil, ini merasa punya dalil. Ya sudahlah, yang ngakuin, yang tidak, misal seperti Anda tidak mengakui, ya itu hak Anda. Saya begitu aja sih sebetulnya. Soalnya saya hanya nanya. Tolong sampaikan dalilnya. Kuat. Tidak berdasarkan dalil, tolong sampaikan dalilnya begitu.
Nggak begini, Dalilnya. sekalipun kita dalil. sampaikannya dengan kekuatan argumen saya, tetap anda para kiai yang ada di sini, para ustadz yang di Komali sini, karena sudah tidak mengakuin, tetap aja nggak bakalan ngakuin. Enggak itu. Kan karena Artinya Anda nggak punya dalil. Perdebatan ini sudah suuzon begitu. Perdebatan ini kan Ayo sudah dalilnya dibuka. mana? Dalilnya mana? Nggak usah kemana-kemana. Sudahlah saya nggak Kun bakal. habiban ya Jadi, habib ya Ditanyain nabi dalilnya, aduh, kalian juga yang tidak kun mengakuin habiban ya habib ya nabi Allah, kun habiban ya habib ya Rasulullah, kun habiban ya habibullah, itu kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang lain. Narina diam dulu. Narina diam dulu. Narina. Betul Kiai, betul Kiai. Narina diam dulu. Narina diam. Silakan Prakasa, Anda meyakini bahwa Habib Baklawi adalah keturunan Nabi. Silakan pakai data ya. Udah Bang, sekalipun saya ngeluarin data saya, Jangan karena asumsi tiap ya. malam saya dengerin yang ini ngeluarin data, yang ini ngeluarin, tetap aja yang tidak ngakuin. Yang ngakuin tetap ngakuin, sekalipun kuatnya Ya, berarti argumen Anda yang itu sebelah nggak mana punya sebelah tetap data. gitu-gitu aja. Ya. Jadi argumen mana biasa aja. Ya percuma. Bang Prakarsa, Percuma. Anda dan Mbak Alawi itu para Habib itu dan kan mengajarkan husnuzon begitu. Kenapa Anda melenceng dari ajaran tersebut? Malah Anda suuzon terhadap kami begitu. Kalau Anda itu memang mempunyai dalil, pasti kami taslim. Asalkan dalil itu valid begitu. Udah Sam, udah nggak saya Jangan pakai sering data masuk Prakasa. koma Kalau Anda, ngomong sering ngalor di ngidul. koma yang masuk di para Enggak, tapi kan Anda Ngalor baru ngidul, pernah jangan ngalor naik ngidul. komal saya. Iya, saya jarang naik ke Komal, paling saya dengerin aja karena saya itu orang yang nggak mau ribut-ribut ya Bu. Ya nggak mau ribut-ribut, yang nggak ngakuin. Ya itu Ya udah pakai data. Ini bukan masalah ribut, pakai data aja. Gak ada ribut Bang. Di sini nih di Komal ini nggak ada ribut. Cuma untuk memperkuat keyakinan kita. Kita beda keyakinan nggak masalah. Cuma dengan data. Makanya sampean berstep. Kalau mana kan tetap tidak percaya karena tidak punya data jenengan. Kalau di sini datanya ada gitu loh Bang. Banyak data mah. Bu guru saya barusan kemarin juga kan untuk Saya kasih Ya gambaran coba Bang. tunjukin. Bentar, saya gini. Tunjukin. Duriyah Rasulullah, yang duriyah ini, yang duriyah Rasulullah itu apa? Dari api neraka. Kan keterangannya jelas. Kenapa Ba'alawiyah ini kok jadi pastor? Terus itu kan sudah bilang. Gimana nek menurut pendapat jenengan? Itu Allah dengan jelasnya menjaga anak keturunan Rasulullah dari api neraka. Apakah beliaunya ini duriyah kalau dinilai dari situ? Saya tanya ke jenengan. begini Bang, siapapun orangnya kalau keluar daripada Islam ya jadi kafir, mau siapapun. Kalau ada dari saya nggak tahu Mas, kalau memang betul ada itu saya, tapi nggak tahu. Tapi siapapun Ada itu orang, Bang, ada itu. Sampean jangan khawatir. Sampean biar Kisarif biar menerangkan hadisnya itu. Ada itu Bang. Ada. iya itu mah jawaban saya itu. Saya malas diskusi Siapapun sama orangnya orang yang yang kalau pakai keluar data. daripada Islam ya kafir. Itu data sama itu siapapun orang. Sama sealim apapun orangnya, mau santrinya 1 juta 1 miliar, yang masih meyakini Habib Durian Nabi tanpa data, tetap saya anggap botol udah. Ya itu tadi itu ya udah anggapannya memang seperti itu. Makanya nggak perlu data-data orang sekalipun. Ya udah turun aja, kamu orang tolol, turun aja. Ya kenapa emosi? Turun aja, Santai kamu kan aja. orang tolol, turun. Ini katanya dikatain Kiai. Bukan emosi. Turun aja Turun percuma. aja, tolol. Diskusi dengan Anda gitu.
Yang tolol anjing itu dari ya setan. Tolol Anda itu tolol, sealim apapun itu tolol. Anjing dia jurig setan. Wih kan mulai kan Nah, itu sudah sudah keluar. Dia bangsa. Keluarnya sifatnya zuriyah Rasul yang palsu sudah. Kelihatan kan aslinya tuh. Tolol, dibilang tolol, emosi dia. Maaf terpaksa saya turunkan kawan. Kelihatan kan aslinya tuh. Bang Ahmad